Jumlah kendaraan bermotor 2025 yaitu 531.372 unit, dalam kurung 381.802 roda 2, 149.570 roda 4. Bab 1. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja simpang bersihnya di Jalan Katib Sulaiman jika dilakukan evaluasi mengacu pada pedoman kapasitas Indonesia. Kedua, sejauh mana tingkat pelayanan simpang bersihnya tersebut apabila dinilai berdasarkan PKDI. Tujuan penelitian pertama yaitu melakukan analisis terhadap kinerja simpang bersihnya di Jalan Katib Sulaiman dengan menggunakan metode perhitungan yang tercantum dalam PKDI 2023. Nomor 2 yaitu mengidentifikasi secara merumuskan alternatif solusi guna meningkatkan kinerja lalu lintas pada simpang tersebut. Atas masalah. Yang pertama yaitu lokasi penelitian ini berada di simpang bersihnya Jalan Katib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua yaitu data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui survei volume lalu lintas di lokasi penelitian. Yang ketiga, analisis hanya mencakup 3 kategori kendaraan, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Yang keempat, survei volume lalu lintas dilakukan pada 3 rentang yaitu pukul 6.30 sampai 8.30 WIB. Manfaat penelitian. 1. Mengidentifikasi kinerja simpang bersihnya di Jalan Katib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara dengan menggunakan pendekatan PKDI 2023. Yang kedua, memberikan manfaat sebagai bahan acuan bagi instansi terkait dalam melakukan evaluasi serta merumuskan langkah perbaikan pelayanan lalu lintas. Yang ketiga, penambahan pengetahuan dan wawasan baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam kajian bidang transportasi dan lalu lintas. Bab 2. Tinjauan pusaka jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang mencakup pertama yaitu seluruh bagian jalan, bangunan jalan, pelengkap dan pelengkapan jalan. Digunakan untuk lalu lintas di permukaan tanah, atas atau bawah permukaan tanah, di atas air atau bawah permukaan air. Tidak termasuk jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Persimpangan. Persimpangan adalah bagian penting dari sistem jaringan jalan. Umumnya ditemukan di area perkotaan, tempat pengemudi bisa melanjutkan perjalanan, berbelok, dan untuk mengubah arah. Fungsi dan peran persimpangan. Lokasi pertemuan dua atau lebih jalan sejajar maupun tidak, termasuk bagian dari jaringan jalan secara keseluruhan. Berperan dalam menentukan kapasitas jalan, mempengaruhi durasi perjalanan. Peraturan dan pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk menghindari kemacetan, menjaga kelancaran lalu lintas. Bab 2. Tinjauan pustaka. Simpang bersinyal atau APIS merupakan jenis persimpangan sebidang menghubungkan dua atau lebih ruas jalan, dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, bertujuan untuk mengatur pergerakan kendaraan secara teratur, menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Bab 3. Lokasi penelitian ini berlokasi di persimpangan Jalan Katib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Bab 3. Bagian alir penelitian dimulai survei pendahuluan dan permasalahan, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi dua, yaitu data primer, data volume kendaraan, data geometri simpang, dan yang kedua yaitu data sekunder, data ukuran kota, jumlah penduduk kota, peta lokasi area penelitian. Dilanjutkan dengan analisa data, dilanjutkan dengan analisa kinerja simpang APIL berdasarkan PKDI 2023. Dilanjutkan mendapatkan hasil analisis kinerja simpang APILL PKDI 2023. Bab 4. Analisa data dan pembahasan. Kondisi geometri simpang. Simpang pada Jalan Katib Sulaiman merupakan simpang bersihnya yang terdiri dari 4 lengan dan jalan dari 4 arah yang mempertemukan. Yang pertama, Jalan Beni Anwar Utara,
Yang kedua Jalan Dunia Luar Selatan. Yang ketiga Jalan Khatib Sulaiman Barat. Yang keempat Jalan Khatib Sulaiman Timur. Data volume lalu lintas. Pengumpulan data volume lalu lintas yang dilakukan dengan merekam arus kendaraan di simpang menggunakan kamera selama 4 hari. Pengamatan dilakukan pada 3 periode sibuk, pagi, siang, sore. Data lalu lintas dicetak dalam kendaraan per jam lalu dikonversi ke SMP per jam. Analisis penelitian difokuskan pada waktu sibuk di hari Senin 19 Januari 2026. Grafik volume lalu lintas pada simpang yang sudah saya terapkan pada PPT saya hari ini. Data simpang sawahan pada saat sibuk. Berdasarkan tabel arus lalu lintas, tertinggi terjadi pada sore hari dengan puncak pada pukul 16 sampai 18 WIB sebesar 3.172 per jam. Untuk perhitungan dilakukan pada simpang Khatib Sulaiman yaitu pada peringkat utara. Yang telah saya lakukan pada PPT saya. Waktu siklus. Berikut adalah waktu siklus untuk simpang tersebut. Berdasarkan hasil analisis, kapasitas simpang sebesar 4.430 dengan tundaan 62,71 det atau SMP, sehingga tingkat pelayanan berada pada LOSF atau besar 60 det SMP. Kondisinya ditandai dengan arus lalu lintas yang terhambat total dan antrian yang sangat panjang. Solusi. Dari analisa, alternatif untuk meningkatkan kinerja persimpangan dapat dilakukan dengan cara pengurangan waktu siklus. Berikut beberapa solusi untuk peningkatan pelayanan simpang. Pertama, optimasi waktu hujan atau break time optimization. Menyesuaikan waktu dan durasi lampu hijau berdasarkan volume lalu lintas setiap arah. Yang kedua, penerapan sistem ATCS atau Area Traffic Control System. Menggunakan sistem pengaturan lalu lintas berbasis sensor atau kamera yang dapat menyesuaikan durasi siklus secara real time tergantung kondisi lalu lintas aktual. Solusi alternatif optimal hijau yang telah saya lakukan pada PPT. Berdasarkan analisis simpang 4.212 dengan tundaan 51,64 det sehingga tingkat pelayanan berada pada LOSE 40-60 det atau SMP. Kondisinya ditandai arus tidak stabil, volume mendekati kapasitas maksimum, kecepatan sangat lambat dan kepadatan yang sangat tinggi. Kesimpulan analisis PKJI 2023 pada simpang Khatib Sulaiman Padang. Yang pertama, kapasitas existing 4.430, DJ 0,70 tundaan 62,71 det per kendaraan dengan LOSF harus terhambat total. Yang kedua, peluang antrian tinggi terutama jam puncak sore dengan volume 3.172. Tiga, waktu siklus 169 detik belum optimal sehingga distribusi hijau tidak seimbang antara pendekat. Alternatif perbaikan. Yang pertama, optimasi waktu hijau. Itu kapasitas meningkat jadi 4.212 per jam, tundaan turun 51,64 det atau perkendaraan dengan LOSE lebih baik. Untuk perperan ATCS, sistem sensor atau kamera yang menyesuaikan durasi siklus secara real time sesuai kondisi lalu lintas. Saran peningkatan kinerja simpang sawahan. Yang pertama, optimasi sinyal lalu lintas dengan penyesuaian waktu hijau tiap pendekat sesuai volume aktual, terutama pada jam puncak. Yang kedua, penerapan ATCS berbasis sensor atau kamera untuk pengaturan sinyal real time agar siklus menyesuaikan kondisi lalu lintas terkini. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.